Baik, kita lakukan pendalaman terkait itu ya, metode penelitian sehingga nanti diharapkan ya kalian bisa melakukan penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis dan logis tentunya untuk membuat laporan penelitian atau membuat paper yang bisa dipublish di jurnal yang bereputasi misalnya ya. Bisa jurnal Sinta atau bisa jurnal Scopus, Wah. Kalau bisa publish di jurnal Scopus, keren kalian ya. Oke, kita lihat seperti beberapa pekan lalu ya, kita selalu membahas terkait ini ya, kerangka riset ya, kerangka penelitian. Ya, kita harus lihat tahapan-tahapannya yang bisa kita lakukan tentunya untuk melakukan penelitian agar bisa menghasilkan laporan atau sebuah paper yang baik tentunya. Kita lihat di sini ya kerangka-kerangka ya, kerangka penelitian. Di sini tentunya ada pendahuluan, ada dasar teori, ya, ada metodologi, ada hasil penelitian dan pembahasan, ada kesimpulan dan saran. Itu adalah nah, apa apa utama ya apanya kegiatan-kegiatan yang yang harus ada dalam sebuah riset, dalam sebuah penelitian. Kalau kita lihat ini pendahuluan ya, pendahuluan itu ya memang kalian di sini harus menjelaskan latar belakang, domain, problem ya, pernyataan tentang problem yang dihadapi atau hipotesis yang ingin dibuktikan, tujuan penelitian, hasil yang diharapkan. Ya, tentunya itu di pendahuluan ya. Karena di pendahuluan ini ada latar belakang, ya tentunya di latar belakang ini akan menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Ya, ini di latar belakang itu kalian harus menjelaskan ya alasan-alasan, ya, argumen-argumen ya, bahwa tema yang kita akan teliti, ya, topik yang akan kita teliti adalah suatu hal yang penting, ya, baik skala nasional, skala regional, apalagi kalau bisa kita meneliti skala internasional, itu adalah hal yang sangat diharapkan tentunya sebagai calon-calon peneliti muda nanti. Ya. Kalau di latar belakang ya di domain problem ya kita harus menjelaskan juga ya domain problemnya itu problem yang akan kita selesaikan dalam bidang apa ya domainnya bisa dalam bidang klasifikasi, klasterisasi, ya, prediction, ya, atau apapun yang akan kita riset tentunya mesti disampaikan di sini ya di pendahuluan ini ya tentang kemudian tentang problem yang dihadapi atau hipotesis yang ingin dibuktikan ya hipotesis jawaban sementara ya atau problem statement ya tentunya itu terkait itu mesti diungkapkan juga ya kalau kita lihat latar belakang tadi ya latar belakang itu artinya kita harus menjelaskan ya, bahwa riset tema yang kita akan teliti itu suatu hal yang penting ya di sini kita bisa menceritakan gambaran umum ya terkait uh, domain problem ya, ya, terkait terkait beberapa artinya terkait domain problem ya, oke, terkait dengan problem ya. Tadi ya ada klasifikasi, clustering dan yang lainnya. Kemudian tentunya penting juga untuk kita tuh lihat fenomena yang ada, ya, fenomena yang 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 bisa kita amati ya, fenomena ya. Tentunya fenomena ini bisa dilihat dari metode yang digunakan, ya. Artinya ada gejala yang tampak di sana fenomena. Nah, metode yang digunakan apakah up to date atau apakah masih ada peluang ya untuk mengusulkan metode yang baru ya kalau atau dilihat dari fenomena uh, hal yang lain. Artinya di dalam latar belakang itu harus harus diungkapkan juga fenomena yang kita akan kita akan apa teliti ya fenomena. Kemudian ya di ini juga di latar belakang dan atau di pendahuluan ini ya kita harus menjelaskan
dampak dari masalah yang akan kita teliti. Ya, dampaknya harus jelas tentunya. Dampak yang kita teliti itu bisa berdampak kepada metode, perbaikan metode, atau berdampak kepada user, kepada masyarakat ya, masyarakat yang pengguna atau masyarakat yang lebih luas. Ya. Nah, itu mesti diungkapkan juga terkait dampak daripada riset yang akan kita lakukan ya, atau dampak dari masalah yang kita ya kita harus mampu menjelaskan ya, dampak dari masalah yang kita akan teliti gitu, yang kita akan cari solusinya ya. Kalau tidak didapatkan solusinya berarti akan berdampak ya, tentunya berdampak negatif ya. Kalau solusinya tentunya berdampak positif ya. Kemudian setelah itu kita harus di pendahuluan ini harus bisa juga ya menyajikan ya, eh, penelitian penelitian terdahulu tentunya ya, di pendahuluan ini. Nah, penelitian-penelitian terdahulu harus kita ungkapkan di sini ya. Kemudian ya ada tujuan penelitian juga kita ungkapkan secara umum ya. Kemudian ya hasil yang diharapkan bisa kita sampaikan juga di sini. Kita akan lihat di bawah ya terkait contoh dari pendahuluan apa saja sih ya yang akan kita kerjakan di pendahuluan tersebut ya, kita lihat di contoh yang akan diperlihatkan di bawah ini. Setelah kita memahami konsep di sini ya terkait latar belakang itu harus menjelaskan alasan bahwa begitu pentingnya ya problem itu harus ditangani ya pada penelitian yang kita lakukan ya. Itu pentingnya. Kemudian ya kita bisa melihat fenomena, bisa menjelaskan dampak dari problem yang kita hadapi. Kemudian ya studi terdahulu juga kita ungkapkan tuh ya, studi terdahulu ya, studi terdahulu dari hasil-hasil riset yang telah dilakukan. Kita lihat ini di sini contoh dari ini ya, artinya di bab satu itu pendahuluan biasanya kan, bab satu pendahuluan. Nah, kebetulan di sini nanti yang akan kita lakukan penelitian adalah eh, bagaimana membangun model apa? Model eh, model algoritma machine learning atau kecerdasan artifisial untuk memprediksi ya, mengklasterisasi hasil perkebunan kelapa sawit ya, mengklasterisasi. Dan tentunya nanti algoritma klasterisasinya bisa kita gunakan ya Kimin ya contohnya. Ini kita lihat pendahuluan dulu. Jadi ini menjelaskan itu ya, menjelaskan bahwa secara umum ya kita harus menjelaskan eh, latar belakang ya, menjelaskan eh, pentingnya penelitian yang akan kita lakukan. Di sini industri kelapa sawit merupakan sektor agribisnis yang vital bagi perekonomian global dan nasional. Berarti penting sekali itu kan si industri kelapa sawit. Karena industri kelapa sawit itu bisa dilakukan di negara Asia, seperti Malaysia, Vietnam, kemudian bisa juga di luar Asia ya, di Jerman atau di Inggris, di manapun ada perkebunan kelapa sawit ya. Nah, ini diungkapkan oleh ini Jik di hujan deui gitu. Deui Brian Pinker ya. spoil ieu anjing. Brian Pinker. Coba ini bisa kelihatan nggak itu dikendalikan ya suaranya coba ya. Nah, ini oke ini jelas nggak tampilannya di monitor ya? Hah? Tampilannya jelas Boleh. nggak? Nu Randa, Sebentar nih. Mas, Ini mic-nya dilihat. di mute. Ini barusan tadi itu ya. Iya, ntar kita lihat nih ini apa ada.
Ada kendala sedikit nih. Iya, ini. Ah, iya, ya ini tuh. Jadi itu ya. Tadi kita ada itu yang berbicara itu apa namanya? Latar belakang tadi ya. Latar belakang, latar belakang ini. Nah, jadi ya, terganggu nih latar belakang. Udah muncul tampilannya belum di situ? Sudah, Ah, Pak. oh, Ya udah ya. Pak. Ntar ini Ada yang pendahuluan, Pak. ya pendahuluan di sini hilang di Bapak Ntar nih ada Bab satu. masih bab satu ya. Oh ini bab satu ya? Oke, Iya muncul bab bab satu. satu nih ya. Ini pendahuluan tadi. Kita udah masuk pendahuluan. Tadi kita menjelaskan konsep yang di atas ini kan. Konsep yang di atas kita udah menjelaskan ya, bagaimana pendahuluan. Di pendahuluan itu kan ada latar belakang ya. Harus cerita gambaran umum, ya. Harus cerita pentingnya problem yang kita akan selesaikan. Ya. Kemudian kita pun harus menyatakan eh, Saya tahu. tujuan, ya. Kemudian ingin juga mengharapkan itu. Kan. Atau mau yang ini? Ininya aja diganti. Bentar, ini sebentar Kameranya. banyak yang itu ya mengganggu ini. Coba dikeluarkan aja gitu yang ada suaranya itu. Hmm, Ya, ini udah masuk semua ya. Oke, kan kita lanjutkan ini. Ini tadi kan kita harus menjelaskan secara umum ya, gambaran umum terkait pentingnya penelitian yang akan kita lakukan di sini. Ya, industri kelapa sawit merupakan sektor agribisnis yang vital bagi perekonomian. Artinya pertumbuhan perekonomian juga bisa ditentukan oleh agribisnis ini ya, pertanian. Ya, kemudian ini harus ada citasinya tentunya. Ya, citasinya ya ada Yusuf et al ya. Corley and Temker di sini Yusuf et al kan ya. Hmm, Ya, Yusuf et al kan. Oke, masuk lagi ke sini. Kemudian ya lanjutan keberlanjutan dan optimalisasi produktivitas perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor, di mana karakteristik lingkungan memainkan peran fundamental. Ada citasinya disebutkan. Ya. Kemudian, kemudian kita masuk ke variabel ya, artinya variabel-variabel yang yang memang punya pengaruh terhadap perkebunan kelapa sawit. Ya, di sini variabilitas kondisi lingkungan, ya termasuk iklim, sifat tanah, konfigurasi topografi, dan ketersediaan sumber daya air secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan fenologi dan potensi hasil panen kelapa sawit. Ini diungkapkan oleh siapa? Firehurst ya, Firehurst ya, dan Harder 2012. Nah, ini citasinya. Kemudian dilanjutkan pada apa pemahaman mendalam mengenai korelasi antar variasi karakteristik lingkungan dan performa perkebunan kelapa sawit. Nah, dilanjutkan teorinya kan ya, dilanjutkan teorinya terkait ya gambaran secara umum tuh ya. Dan performa perkebunan kelapa sawit ya, lanjutkan sini terus ya sampai ke pemahaman mendalam ya, sampai ke ya, lanjutkan misalnya ini contohnya ada dasarnya. Lanjutkan potensi signifikan untuk identifikasi kelompok-kelompok area perkebunan yang menunjukkan kemiripan. Nah, jadi citasi pun di latar belakang sudah diungkapkan, dijelaskan kan terkait penelitian-penelitian terdahulu ya di latar belakang itu, di pendahuluan. Karena itu menunjukkan bahwa pentingnya ya penelitian yang akan kita lakukan begitu penting karena para peneliti di level in the world ya di level dunia itu di level Asia itu banyak yang sudah melakukan itu menandakan bahwa
Nah, penelitian yang akan kita lakukan itu adalah penting ya, punya nilai yang cukup penting. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ah, kita lanjutkan lagi di sini terkait itu ya. Nah, lalu ada problem ya, kita lanjut juga. Tantangan inherent dalam analisis data karakteristik lingkungan seringkali terletak pada dimensi yang tinggi dan adanya korelasi yang substansi antar variabel. Nah, berarti nanti kita, ini masalah juga ya, problem di dalam di dalam di dalam aplikasi yang akan kita kembangkan ada problem multikollinearitas. Multikollinearitas ini disampaikan oleh itu oleh Spidel ya. Multikollinearitas itu ini terkait optimasi korelasi di antara dataset ya. Di kelas-kelas terdahulu kan udah Bapak sampaikan ya bahwa multikollinearitas itu perlu ditangani. Artinya korelasi antar fitur masukan itu harus kecil korelasinya. Sedangkan fitur masukan dengan fitur target korelasinya harus besar, harus tinggi. Nah, ini multikulturalitas. Kalau itu bisa dipenuhi, ya artinya sistem kita akan menghasilkan hal yang baik ya, bisa menghilangkan misalkan apa overfitting ya, bisa menghilangkan bias. Nah, itu pun sudah diteliti oleh beberapa peneliti Higher et al ya 2019 tabat ini ya si Fidel juga ya. Nah, jadi kondisi ini dapat secara signifikan menghambat efektivitas algoritma klasterasi berbasis jarak seperti Kimin yang dikenal sensitif terhadap peningkatan dimensi. Nah, itu artinya problem terkait terkait algoritma yang akan kita gunakan pun udah diidentifikasi problemnya, ya identifikasi. Kemudian nanti kita setelah identifikasi kita bagaimana merumuskan permasalahan, kita merumuskan permasalahan, kemudian melakukan tujuan apa merumuskan permasalahan permasalahan tersebut nanti akan kita selesaikan ya yang kita sampaikan di tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab apa yang kita rumuskan di perumusan masalah. Kondisi ini dapat secara signifikan menghambat ya algoritma klasifikasi seperti Kimin kan. Nah, ini citasinya Han et al. Agarwal. Jadi PCA muncul sebagai teknik reduksi dimensi yang kuat untuk mengatasi kendala ini dengan melakukan transformasi data ke dalam sejumlah kecil komponen utama. Nah, itu diungkapkan oleh si Jolliffe ya, dan Pearson itu meneliti bahwa PCA itu punya kemampuan untuk menghandle atau menangani reduksi dimensi yang kuat. Nanti di di riset kita bisa aja nanti bagaimana PCA itu diterapkan pada kimin ya. Nah, selanjutnya masuk ke penelitian ini secara spesifik bertujuan. Nah, setelah kita ungkapkan tadi latar belakang, gambaran umum, apa yang kita teliti, bagaimana pentingnya, kemudian problem yang dihadapi, baru kita masuk ke itu, masuk ke solusi ya, atau usulan solusi yang akan kita tawarkan. Jadi penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi efektivitas kombinasi strategis PCA dan Kimin. Nah, ini adalah riset yang akan kita lakukan untuk melakukan klasifikasi data perkebunan kelapa sawit berdasarkan serangkaian variabel karakteristik lingkungan yang relevan. Ya, dengan PCA sebagai tahap pra pemrosesan untuk mereduksi dimensi dan mengatasi multikolonialitas sebelum aplikasi Kimin. Nah, multikolonialitas bisa langsung dihandle sama PCA. Ya. Artinya kita tidak memerlukan lagi algoritma-algoritma statistik seperti ANOVA, seperti Pearson correlation, ya karena dengan algoritma PCA itu sudah bisa, artinya menangani tadi menangani eliminasi eliminasi eh, eliminasi fitur-fitur yang tidak relevan sini ya. PCA. Ini pernyataan hipotesis yang perlu kita buktikan nanti ya. Dengan menggunakan PCA sebagai tahap
pra-pemrosesan untuk mereduksi dimensi dan mengatasi multikolonialitas sebelum aplikasi kimin diharapkan hasil klasifikasi yang diperoleh akan menunjukkan peningkatan dalam efisiensi komputasi, interpretasi, dan kemampuan untuk mengungkap kelompok-kelompok area perkebunan yang memiliki karakteristik lingkungan yang homogen secara intis. Nah, ini adalah problem statement atau hipotesis yang tentunya harus diuji, ya. Apakah betul, ya, si PCA ini punya kemampuan untuk melakukan optimasi, untuk mampu melakukan apa, meningkatkan, ya, terkait performan dari algoritma kimia untuk klasterisasi terhadap hasil perkebunan kelapa sawit. Nah, kemudian selanjutnya nih, bagaimana penerapan principal component analysis? Ya, artinya how, kan? Tadi setelah kita berbicara what, ya, berbicara why, tentunya kita sekarang berbicara apa? Berbicara how, ya. Tadi how, ya. Nah, tadi ada tantangannya apa? Sampai pemahaman mendalam. Tadi ya terlewat, ya how. Bagaimana, ya? Bagaimana, ya, ada. Nah, tadi ya the how, ya, bagaimana, ya, bagaimana untuk bagaimana. Nah, tadi bagaimana artinya kan terkait di di pendahuluan itu, ya, itu harus ada what, ya, apa yang akan kita teliti, ya. Nah, ceritakan, kan, kemudian why, kenapa diteliti, ya, memang penting itu, kan. Nah, kenapa diteliti? Terus sekarang how, bagaimana menelitinya? Nah, jadi bagaimana penerapan ini PCA sebagai tahap pra pemrosesan dalam meningkatkan efektivitas algoritma kimin dalam klasterisasi data perkebunan kelapa sawit berdasarkan variabel-variabel karakteristik lingkungan. Problem statement, ya, atau di sini itu how, ya, bagaimana, ya. Ini menjawab menjawab ini menjawab pertanyaan itu, pertanyaan bagaimana, kan, bagaimana tadi, yaitu problem statementnya, ya, nah, problem statement menjawab, ya, atau hipotesis bisa ini. Bagaimana penerapan principal analysis. Nah, setelah itu, tentunya untuk menjawab ini, ya, untuk menjawab how itu, pertanyaan bagaimana, ya, si PCA itu bisa mengoptimasi, ya, hasil dari kimin, tentunya dijawab, ya, dijawab dengan berbagai eksperimen. Itu kan nanti mau dibuktikan, ya, kalimat how itu kalimat, nah, kalimat hipotesis, tentunya akan di apa dibuktikan bagaimana, apakah betul, ya, PCA ini bisa mengoptimasi optimasi hasil dari kimin. Jadi kita akan menerapkan PCA untuk mereduksi dimensi data variabel karakteristik lingkungan perkebunan sawit, ya. Bagaimana mereduksi yang tadi variabel-variabel seperti kondisi tanah, udara, dan yang lainnya itu. Menerapkan algoritma kimin pada data hasil reduksi dimensi PCA. Ya, setelah direduksi nanti variabel-variabel tadi tanah, udara, pupuk, ya, luas lahan itu mungkin setelah direduksi sama PCA ada beberapa variabel atau fitur yang tidak dilibatkan. Nah, di sini diterapkan nanti, diimplementasikan si algoritma kimin itu. Ya, di eksperimen, ya, menggunakan Python misalkan. Ya, datasetnya, kan. Nah, sudah dibuat sedemikian rupa, datasetnya sudah artinya datasetnya sudah kondisinya dalam kondisi, ya, baik, ya, sehingga dia bisa dilakukan apa, proses-proses machine learning engineering, ya. Tahapan-tahapan uh, pemrosesan machine learning seperti tadi pembagian data, ya, untuk data training, data testing, ya, itu bisa dilakukan. Dan selanjutnya, ya, menganalisis karakteristik lingkungan dari setiap kelompok klaster yang terbentuk. Nah, kita nanti setiap kelompok yang terbentuk kan nanti ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah, itu nanti dianalisis karakteristik lingkungan itu terhadap kelompok-kelompok yang telah terbentuk, ya. Ini dianalisis, bisa aja dibuat visualisasinya, ya, dibuat dibuat berapa apa tingkat akurasinya misalnya,
eh, karakteristik lingkungan ya terhadap kelompok yang telah dibuat itu, tingkat akurasi, presisi, kemudian apa, akurasi, presisi, advanced score, recall, AUC, dan berbagai apa indikator yang bisa kita terapkan untuk mengevaluasi terhadap model yang kita kembangkan. Oh, ini di bawah juga mengevaluasi efektivitas kombinasi PCA dan Kimin dalam konteks klasifikasi data perkebunan kelapa sawit. Artinya ada data set yang hanya di apa diolah sama model Kimin saja, nanti ada hasil. Kemudian ada data set yang diolah dengan PCA eh, pada Kimin. Nanti ada hasil, nanti bisa dikomparatifkan hasil antara kedua model tersebut. Ya. Nah, kemudian ya hasil yang diharapkan tentunya kita punya harapan yang baik ya. Pastinya apoptosis kita diterima ya. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai pengelompokan area perkebunan kelapa sawit berdasarkan konfigurasi karakteristik lingkungan ya. Informasi yang dihasilkan dari pengelompokan ini memiliki potensi signifikan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan dan implementasi strategi pengelolaan perkebunan yang lebih presisi dan adaptif. Contoh aplikasi termasuk penyesuaian rekomendasi, pemupukan. Nah, bisa juga itu ya. Pemupukan itu kan nanti dilihat ya. Jadwal irigasi dan intervensi pengendalian hama penyakit yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan spesifik dari setiap kelompok yang teridentifikasi. Di lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi metodologi yang substansi dalam konteks penerapan teknik machine learning, khususnya kombinasi reduksi, dimensi dan klasifikasi untuk analisis data yang kompleks ya. Ya artinya bisa aja dalam konteks penerapan teknik IoT misalnya kalau kalian fokusnya ke IoT ya dalam mengambil data. Atau teknik algoritma CNN banyak tergantung minat kalian ya. Pada bidang machine learning apa yang akan diterapkan yang akan dikembangkan. Kemudian setelah itu kita kan tadi ada tinjauan pustaka di sini ya di atas tuh. Nah, ini tinjauan pustaka nih, atau dasar teori di sini ya. Nah, dasar teori ya, dasar teori atau tinjauan pustaka. Tentunya tinjauan pustaka ini berisi ya tentang tadi penelitian-penelitian terdahulu yang lebih mendalam ya, kajian tentang penelitian-penelitian yang lain yang relevan ya. Jadi diharapkan positioning penelitian kita tuh dibandingkan dengan penelitian orang lain. Jadi penelitian yang kita lakukan ya bisa dibandingkan dengan penelitian orang lain. Ya penelitian kita itu menggunakan PCA misalnya untuk optimasinya, sedangkan yang orang lain belum. Atau bisa juga hal-hal yang lain yang parameternya bisa dimodifikasi ya, parameter Kimin atau parameter PCA-nya ya. Atau apapun algoritma yang kalian akan gunakan harus dipelajari secara mendalam ya, terkait properties, terkait kemampuan, terkait keunggulan. Nah, karena kalian tuh dianggap ya sebagai peneliti-peneliti muda yang berbakat tentunya yang punya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, ini tinjauan pustaka tuh penggunaan teknik klasifikasi telah menjadi pendekatan yang umum dan berharga dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk pertanian, ilmu tanah, dan ekologi, banking, dan berbagai apapun bisa diterapkan. Nah, ini teori-teori ya, artinya lebih mendalam kajian-kajian uh, penelitian terdahulu diungkapkan lagi di sini. Ya, kalau bisa penelitian-penelitian yang 5 tahun ke belakang, jangan penelitian yang tahun 2000 ini bisa kita ganti nanti. 2000 kan berarti udah 25 tahun sekarang. Nah, itu udah kadaluarsa ganti dengan tahun 2020 misalkan ya. Tapi dicari nanti apa papernya kan. Kemudian masuk ke prinsipal komponen analisis ya diungkap berarti ya si alatnya itu ya bahwa kecanggihan PCA itu pernah dilakukan oleh banyak peneliti ya alat yang ampuh dalam analisis data lingkungan dan pertanian terutama dalam menangani dataset dengan dimensional tinggi dan korelasi antar variabel. Ini itulah Zheng et al. Mungkin ini dari Korea nih ini. Itu ya prinsip teori-teori terus kita perdalam ya. Kita lebih detail dari pendahuluan tadi. Ya. Meskipun penelitian di atas memberikan wawasan berharga mengenali aplikasi terus dan PCA dalam konteks ya, nanti kita masuk ke itu apa? Nah, di sini nanti akan ketemu gap analisis ya. Ketemu nanti state of the art yang akan kita
akan kita klaim, ya. Karena dalam suatu penelitian itu harus ada state of the art-nya, ya, ada metode komputasi ini, ya, state of the art, ya. Kecuali kalau kalian meneliti dalam bidang penerapan teknologi informasi. Nah, itu kalau itu skupnya lain, ya. Skupnya itu artinya apakah betul, ya, teknologi informasi bisa diterapkan di suatu bidang, ya, dan harus dibuktikan dengan pengujian-pengujian, ya. Penelitian ini berupaya, ya. Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap dalam literatur tuh. Ada, ya. Tadi udah dibaca ini memberikan wawasan yang berharga mengenai aplikasi kelas. Nah, ada tadi ya penelitian ini. Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap dalam literatur dengan secara eksplisit menyelidiki efektivitas kombinasi PCA dan kimin untuk klasifikasi data karakteristik lingkungan perkebunan kelapa sawit. Inovasi utama dari penelitian ini terletak pada evaluasi sistematis bagaimana reduksi dimensi menggunakan PCA dapat meningkatkan kualitas efisiensi, ya. Nah, ini apa ada apa tadi itu state of the art-nya, ya. Setelah ada 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 gap analisis, ya, ada sesuatu yang belum dilakukan oleh peneliti lain, nah kita isi, ya. Kita isi kekosongan tersebut dengan menggunakan metode yang kita usulkan. Itu namanya state of the art yang harus kita klaim. Untuk memperkuat tinjauan pustaka ditunjukkan pada tinjauan pustaka ini penting sekali nih. Ya, ringkasan penelitian terdahulu judul papernya prediksi oil palm yield using ANN, artificial network. Gap analysis model belum mempertimbangkan faktor cuaca ekstrim dan kualitas. Temuan utama ANN mampu memprediksi hasil panen dengan akurasi tinggi di atas sekian, kan. State of the art penggunaannya sebagai pendekatan dasar prediksi. Ini contohnya, contoh yang bisa kalian eksplorasi ringkasan penelitian terdahulu. Ini biasanya digunakan, ya, nanti sebanyak 20 ini, ya. 25. Ya. Setelah itu, setelah kita merangkum, ya, sorry, ya, setelah merangkum hasil-hasil penelitian dulu, kita deskripsikan, ya. Jadi setiap tabel, setiap gambar itu kita deskripsikan dalam penelitian. Penelitian-penelitian yang dikaji dalam literatur review ini berfokus pada pemanfaatan AI, ya, dalam memprediksi hasil panen kelapa sawit yang merupakan komoditas penting di banyak negara tropis. Berbagai metode AI, nah itu artinya ini mendeskripsikan ini, menjelaskan apa? Menjelaskan ini semua, dijelaskan di sini harus kalian itu metode yang digunakan, ya, harus dijelaskan, kan. Kemudian apa gap analisis juga ada, ya, diungkap lagi masih terbatasnya data lokal berkualitas tinggi terutama citra satelit. Nah, terus lanjut gap analisis, ya, kita. Kemudian temuan utama model AI secara umum menunjukkan akurasi tinggi dalam. Nah, lanjutnya terus dilanjutkan, kan, ya, dilanjutkan model temuan, kan. Nah, state of the art, nah, integrasi data multi yang kedua, nah, banyak state of the art yang mereka temukan, ya. Tentunya kita pun harus mampu. Nah, berdasarkan hasil riset di atas terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit, masih ada metode yang belum diterapkan, maka dalam penelitian ini dilakukan penggunaan PCA pada kimin. Nah, bla bla bla, lanjutkan. Nah, baru kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu adalah metode-metode yang akan kita kerjakan tentunya, ya. Metode-metode yang akan kita lakukan eksperimen dari mulai desain penelitian, ya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Metodenya kuantitatif, kan, ya. Skalanya libatkan, ya. Skalanya melibatkan 100 area perkebunan, ya. Data, kan, sumber data, teknik pengumpulan data. Ini misalkan bisa teknik pengumpulannya bisa apa? Kuantitatif, ya, sorry, ya, bisa data sekunder, data primer, teknik pengumpulan datanya. Ini lanjutkan dari tahun ke berapa, tahun berapa. Ini kumpulan data yang itu, kan, karakteristik tanah, ya. Itu, kan, karakteristik tanah, kemudian topologi, hidrologi. Nah, lanjutkan, ya, curah hujan, pemilihan variabel lingkungan dalam penelitian ini sampai pada literatur yang luas, banyak tuh si data set fitur-fitur yang dikumpulkan. Kemudian ditampilkan nih datanya, data-data set data set yang akan kita lakukan penelitian, tampilkan area ID, curah hujan, suhu rata-rata, ya, dan selanjutnya tampilkan, ya, datanya dalam penelitian. Kemudian lanjutkan ke pra pemrosesan. Pra pemrosesan kita menangani penanganan missing value, ya, kemudian penanganan outlier, ya, penanganan standarisasi data, mungkin ada inbuilt data, ya, dan ada standarisasi, dan banyak lagi tentunya
proses yang bisa kita lakukan. Reduksi dimensi dengan prinsipal PCA. Nah, PCA pun ya kita jelaskan di sini. PCA yang akan kita eksperimenkan tuh bagaimana caranya? Caranya di sini ya, explain parinartio. Caranya disebutkan kan, disampaikan cara untuk reduksi ya. Kemudian bagaimana klastrasi dengan kimin? Nah, tentukan bagaimana menentukan yang akan kita lakukan. Ya, jadi menggunakan jumlah klastrasi optimal K, mencari menggunakan elbow atau seal hot ya. Nah, pilih salah satu. Kalau semuanya yang ingin digunakan bisa aja ya. Gap statistik, metrik, jarak ya. Selanjutnya ini kan analisis karakteristik cluster. Nah, ini yang akan kita lakukan itu harus diungkapkan di sini. Evaluasi juga, evaluasi menggunakan evaluasi terkait metode yang kita lakukan ya. Nah, metode yang kita lakukan tentunya jika tersedia data produktivitas dengan detail, alat yang digunakan. Jadi semua masuk metode-metode yang akan kita lakukan itu. Nah, belum ke hasil ya, berarti kita sampai bab 3 dulu kayaknya di sini itu. Sehingga ya sampai bab 3 sampai ke ini ya. Nah, sampai bab 3 ini. Nah, sampai bab 3 ini kita lakukan nih, bab 3 ini ya. Nah, metodologi ya, tadi kan metodologi itu kumpulan dari metode-metode yang akan kita gunakan pada eksperimen yang kita lakukan, ya. Mulai dari cara pengumpulan data, mulai dari apa, bagaimana alat-alat yang kita lakukan itu bekerja, kemudian bagaimana mengevaluasi. Nah, itu di, di apa diungkapkan semua di metodologi, diungkapkan. Nah, itu baru baru sampai metodologi berarti. Ya, kita lanjutkan nanti ya, hasil penelitian dan kesimpulan di apa di kelas-kelas yang akan datang. Ya, artinya kalian nanti harus bisa bagaimana membangun pendahuluan, bagaimana membangun landasan teori, bagaimana membangun metodologi. Ya, tadi kan terkait latar belakang itu ya kita harus mengungkapkan ya, menjelaskan alasan-alasan dan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Ini harus jelas ini, ya problemnya disebutkan ya, gambar secara umum ya, secara umum. Kemudian nanti fenomena yang ada. Setelah itu kita pun mampu menjelaskan